Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi anak-anakku semuanya dengan saya Apa Aman. Kali ini kita akan bersama-sama belajar pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama melihat sumber daya alam negara Indonesia, di mana negara Indonesia adalah negara yang berada di wilayah tropis. Tentunya dengan berada di wilayah tropis, berada di tengah-tengah, sehingga dari perputaran rotasi bumi menjadikan semua material-material berat yang ada di bumi akan berkumpul di wilayah tengah-tengahnya. Jadi tidak salah kalau kita sebagai negara daerah tropis memiliki sumber daya alam yang cukup luar biasa. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kali ini untuk semuanya, tolong dipersiapkan buku paketnya, buku paket IPS kelas 8. Di sini di bukumu pada halaman 6 ada aktivitas belajar 3.1.2. Sudah? Kalau sudah, anakku, di situ disajikan dua buah gambar. Dari dua buah gambar tersebut terlihat aktivitas manusia di daerah tropis di Indonesia. Tentunya kita simak gambar berikut yang pertama. Pada gambar yang pertama ini adalah cara mendulang emas secara sederhana. Cara ini biasa dilakukan di tempat yang ada sumber airnya atau ada air mengalirnya, dimana dari cara tersebut adalah dengan cara mengambil pasir yang ada di dalam dasar air atau di dasar sungai. Kemudian dari pasir yang ada di dasar sungai tadi diambil, dimasukkan ke tempat untuk diputar-putar seperti wajan, itu namanya jai. Alatnya namanya jai, alat untuk mendulang emas. Setelah cukup banyak pasir yang masukkan jai dari sungai, dengan gerakan memutar yang mengaduk pasir tersebut hingga hanyut sedikit demi sedikit. Tentunya kalaupun ada emasnya, nanti di ending, di akhir aktivitas pemutaran jai tersebut akan ada emas, kalaupun ada. Itu adalah cara aktivitas mendulang emas dengan menggunakan jai. Cara seperti ini sudah turun-temurun dipakai oleh nenek moyang masyarakat Indonesia, tentunya daerah yang memiliki sumber daya alam emas. Dengan memutar-putar jai tersebut, nanti suatu saat kalaupun ada kilauan kuning, oh itu berarti adalah emas. Namun tidak mudah semudah mencari pasir. Pasirnya ada banyak tapi emasnya sangat sedikit. Di mana-mana tradisi tersebut adalah tradisi yang sudah sejak zaman dahulu, sehingga turun-temurun, bahkan sudah menjadi sumber mata pencaharian penduduk di sekitar, di mana di daerah yang ada sumber emasnya. Selanjutnya kita lihat gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini bisa diartikan adalah menambang emas, namun tidak di permukaan bumi. Ketika kita melihat gambar yang pertama tadi, mencari emas tapi di permukaan bumi dengan memanfaatkan adanya aliran air, entah aliran buatan atau di sungai yang sudah ada. Pada gambar kedua ini adalah mencari emas dengan cara menambang ke dalam bumi. Seperti gambar-gambar berikut ini adalah aktivitas manusia dalam memenuhi kehidupannya dan untuk mencapai kemakmuran dengan cara mencari nafkah dengan cara nambang emas. Aktivitas menambang emas ini tentunya bukan aktivitas yang baik, karena aktivitas seperti ini banyak dilakukan dengan cara yang kurang baik. Maksudnya adalah ilegal, masih banyak yang ilegal. Dari berbagai aktivitas tersebut, apakah ada kerugian ataupun ada hal yang positif bagi pemerintah? Tentunya
Banyak hal positif dan negatif yang bisa terjadi akibat aktivitas tersebut. Positifnya adalah masyarakat mendapatkan uang, mendapatkan mata pencarian untuk memenuhi kehidupan hidupnya. Namun dari sisi lainnya adalah bahayanya adalah adanya bahaya merkuri. Apa itu merkuri? Pelepasan senyawa merkuri paling cepat yaitu melalui udara, di mana merkuri itu adalah air raksa, merupakan jenis logam yang tersebar di alam dan terkandung pada biji tambang, batu-batuan, air, tanah hingga udara. Sehingga para penambang emas memanfaatkan merkuri untuk menghasilkan emas yang lebih banyak. Padahal melakukan kontak langsung dengan merkuri dapat menyebabkan hal buruk, menyebabkan berbagai penyakit berbahaya, bahkan bisa mengancam jiwa. Merkuri termasuk ke dalam 3 jenis logam paling berbahaya. Maka dari itu, akibat kurang baiknya adalah bagi penambang tradisional itu sendiri, kalau terlalu banyak dia bersentuhan, terlalu banyak dia bersinggungan dengan merkuri, maka dirinya sendiri juga rentan terhadap akibat buruk merkuri bagi kesehatan manusia. Itulah salah satu efek negatifnya. Dari gambar tadi ada penambangan di permukaan dan ada penambangan di dalam bumi. Dari aktivitas tersebut lebih berbahaya lagi adalah penambangan di dalam bumi. Seperti yang kalian di gambar-gambar ini, aktivitas ini terjadi ada di dalam perut bumi. Dengan membuat galian atau membuat lubang kecil untuk masuk ke dalam bumi, tujuannya mencari emas, tidak sedikit ada aktivitas negatif, yaitu apa? Musibah longsor, di mana atau terdapat musibah robohnya tanah. Karena dari galian yang dibuat oleh para penambang tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi adanya tanah yang longsor atau yang roboh, sehingga sering terjadi kita dengar di TV atau media lainnya penambang emas terkubur di dalam galian. Hal tersebut adalah salah satu negatif dari aktivitas menambang emas di dalam bumi. Tentunya berbeda lagi dengan aktivitas menambang emas yang ada di permukaan. Karena di permukaan maka akibat negatifnya mungkin tidak sebahaya ketika mengambil emas di dalam bumi. Apabila ditanya apakah baik menambang di permukaan atau menambang di dalam bumi, semuanya baik asalkan mengikuti SOP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Namun yang ada di daerah Indonesia masih banyak penambang tradisional yang hanya menggunakan keilmuan sederhana untuk mencari emas. Maka dari itu akan lebih baiknya semuanya mengikuti aturan yang ada dari pemerintah. Selanjutnya berkaitan dengan apakah setiap negara anggota ASEAN memiliki potensi penambangan sumber daya emas. Di negara-negara ASEAN tidak semuanya memiliki sumber daya emas. Tentunya berikut ini adalah daftar negara-negara yang memiliki sumber daya emas yang cukup luar biasa. Silahkan kalian lihat, berikut adalah daftar negara-negara yang memiliki sumber daya emas. Oke, itulah tadi daftar-daftar negara yang memiliki sumber daya alam emas yang luar biasa di dunia. Tentunya kalian bisa melihat apakah negara ASEAN ada di dalam daftar tersebut. Tentunya ada, tapi beberapa, tidak seluruh negara di ASEAN memiliki sumber daya alam emas. Selanjutnya anak-anakku, kalian bisa melihat di halaman 6 tabel yang B. Tabel yang B, silahkan dilihat. Dalam tabel tersebut ada potensi sumber daya alam. Ditanya negaranya sudah tersedia, ada jenis sumber daya alamnya dan penyebaran sumber daya alam. Setelah kalian baca singkat tabel B tersebut, silahkan kalian isi. Kalian isi tabel B tersebut seperti yang A tadi. Tugas A dan tugas B silahkan dikerjakan di buku tulis. Selanjutnya di foto,
dan dikirim di link yang ada di deskripsi video di bawah ini. Di deskripsi video ini ada link, silahkan linknya dibuka, linknya untuk mengirim foto tugas kalian. Tentunya jangan lupa di tugas tersebut ditulis nama. Dan selanjutnya jangan lupa juga anak-anak semuanya, dari 3 kolom ada kolom negara dan ada kolom jenis sumber daya alam dan penyebaran sumber daya alam. Cukup dikerjakan negara dan jenis sumber daya alamnya saja. Oke, silakan dikerjakan dan diisi. Apabila masih bingung bisa dibuka bukunya atau diulangi lagi video ini. Tentunya semoga kita bisa bertemu dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah dalam kondisi yang berbahagia. Oke anak-anak semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.